Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa hari Minggu pagi ini dalam program Setiap Pagi Bersama Dengan Tuhan. Artinya setiap pagi bersama dengan Tuhan, yaitu kita setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Kiranya firman ini jadi berkat buat setiap kita. Dan pujian indah tadi boleh mengingatkan kita waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam. Tuhan kami bangun pagi dengan tidak kurang satu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu, dengan firman-Mu sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini kami kuat, sehat, diberkati Tuhan. Darah Yesus yang menebus kami, mereka surga magari kami. Sehingga setiap rancangan habis maut, celaka, mara bahaya, bahkan segala virus COVID-19 tidak akan menimpa kami. Karena Tuhan yang menjaga magari kami. Adalah firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan. Dan ini yang kami percaya, orang yang berjumpa dengan Tuhan yang cakap menanggung segala perkara. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut di hati hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari Minggu ini kita bahas tentang menang atas keputusasaan. Minggu ini kita bahas tentang menang atas keputusasaan. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ayat 10. Mari kita baca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran rumah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku begini, firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Aku akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambil ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, selanjutnya ayat firman Tuhan ayat yang ke-9 berkata apa? 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-9. Lalu ayat itu berkata apa? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah janjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendengar cerita yang sangat-sangat indah. Dan bukan indah saja, tapi sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini engkau dengar berita apapun yang menakutkankah, engkau mendengar berita apapun yang membuat engkau cemaskah, bahkan engkau mendengar berita apapun yang engkau sudah dengar dari dokter kah, vonis apakah, saya cuma mau beritahu kalimat sederhana, jangan putus asa, sebab kita masih punya Tuhan. Kalau hari-hari ini rumah tanggamu ada ujung-ujung kehancuran, mungkin pasanganmu sudah menganggap sebuah kasus cerita ini dan menganggap dan membawa ke pengadilan, lalu menggugat engkau cerai. Tapi izinkan saya berkata kalimat ini, apapun dia boleh buat, tapi engkau masih punya Tuhan. Karena itu jangan putus asa, berpengharapanlah kepada Tuhan, karena buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebaliknya, hari-hari ini orang muda kalau berkata, aduh Pak Pendeta, saya nggak bisa berubah nih, saya nggak bisa tinggalkan kebiasaan narkoba saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan seks bebas saya tidak bisa meninggalkan dosa saya, oh kayaknya saya nggak kuat, saya nggak bisa, nggak mampu lingkungan saya mengaruhi saya. Saya cuma mau bilang, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau dia sanggup sembuhkan penyakit, berarti dia sanggup juga melepaskan kau dari narkoba, berarti dia sanggup juga membawa engkau kepada pergaulan
pergaulan yang baik. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan putus asa. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa ada orang-orang putus asa? Karena orang-orang putus asa artinya orang-orang hilang harapan. Orang hilang harapan karena apa? Karena sakit. Orang hilang harapan karena apa? Karena masalah. Orang hilang harapan karena apa? Karena situasi. Situasinya sakit tadi, situasi karena ada pandemi mungkin, situasi karena kesulitan-kesulitan dialami. Tapi saya sebagai teman, sebagai sahabat, izinkan saya bilang kalimat ini. Pandemi boleh ada, badai boleh datang, masalah boleh ada, tekanan boleh terjadi, pergumulan boleh ada. Tapi dengar baik, kita punya Tuhan, Tuhan Allah yang hidup. Karena itu yang pertama, bagaimana kita bisa menang atas keputusasaan? Yang pertama kita berdoa. Kenapa? Karena berdoa dapat mengubah situasi. Berdoa dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berdoa, saudara, adalah senjata orang percaya. Dan doa dapat menjawab jauh lebih dari yang kau doakan dan kau pikirkan. Selama engkau berdoa, selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana menang atas keputusasaan? Ingat, masalah hidup menjadikan kita dewasa. Masalahmu akan menjadikan kau dewasa. Karena itu bawa dirimu makin dekat dengan Tuhan, memandang Tuhan, ya kan? Ketika kau memandang Tuhan, mau dekat dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan makin dekat dengan Tuhan dan makin dewasa. Ingat, bukankah kita berkata 1000 berbaris di kiri, 1000 berbaris di kanan, tapi itu akan menimpamu. Artinya apa? Tuhan yang menjaga engkau. Ingat, Alkitab berkata tidak sebetas rambut pun jatuh ke atas tanah tanpa izin Tuhan. Artinya apa? Karena Tuhan yang membagarimu. Karena itu, masalah hanya akan membuat engkau makin dewasa. Masalah hanya akan membawa engkau makin mengenal keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya berdoa, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ingatlah Tuhan bersama dengan engkau. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih lewat masalah kami didewasakan. Terima kasih lewat masalah kami diingatkan, ditegur. Lewat masalah kami boleh melihat keajaiban Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, rumah tangga ingin hancur, ingin berpisah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang membuat keajaiban pulih kembali, dan keluarga ini boleh kembali melayani Tuhan. Karena itu, jaga hati pasangan-pasangan mereka sehingga mereka tetap tertuju kepada Allah. Kami patahkan setan iblis yang jauh menyerang rumah tangga ini, dan Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Dan anak-anak muda yang ingin lepas dari narkoba, Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan dalam nama Yesus, sehingga pada akhirnya mereka tidak putus asa. Haleluya, haleluya, amin. Sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kembali kalimat ini. Jangan putus asa, karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Sehebat apapun kita tanpa Tuhan, hancur hidup kita. Sebaliknya, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Haleluya, amin.